Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang materi benda di sekitarku, aneka benda di sekitarku. Kelas 3, tema 3, subtema 1, pembelajaran ke-1, bahasa Indonesia. Nah anak-anak, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Fadila Dwi Amalia, NIM 2019 1115042 dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, dengan membaca teks berjudul Aneka Benda-Benda di Sekitar Kita, siswa dapat mengidentifikasi informasi dari teks. Yang kedua, dengan mengamati benda, siswa dapat mengklasifikasikan benda dan non-benda sesuai dengan teks bacaan dengan tepat. Yang ketiga, dengan membaca tentang sifat fisik benda, siswa dapat mengelompokkan benda sesuai dengan sifat fisiknya. Kompetensi dasar 3.1. Menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. 4.1. Menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk lisan, tulis, dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, topik pembahasan materi kita pada hari ini yaitu yang pertama, teks bacaan benda-benda di sekitar kita. Yang kedua, jenis benda. Yang ketiga, ciri-ciri benda. Yang keempat, sifat fisik benda. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Ayo, perhatikan benda-benda di sekitar kita. Bagaimana bentuk, warna, dan ukurannya. Nah, sekarang kalian coba amati gambar di samping. Apa nama benda yang berawalan huruf M? Ya, ada meja dan manusia. Tetapi, kedua benda tersebut memiliki jenis yang berbeda. Meja termasuk benda mati, dan manusia termasuk benda hidup. Nah, sekarang mari kita membaca bersama-sama teks bacaan benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup, sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang memiliki wujud, menempati ruang, dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang.
Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Sekarang kita akan belajar tentang jenis benda. Jenis benda ada dua macam, yaitu benda hidup. Benda hidup adalah semua benda yang memiliki ciri-ciri kehidupan, bergerak, bernafas, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makan dan minum, peka terhadap rangsang. Benda mati. Benda mati adalah benda yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan, kebalikan dari benda hidup. Sekarang kita akan belajar tentang contoh benda hidup. Apakah kalian tahu contoh benda hidup? Ya, manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan contoh benda hidup. Nah, sekarang kita akan belajar tentang contoh benda mati. Apakah kalian ada yang tahu apa saja contoh benda mati? Ya, batu, buku, meja, kursi, dan lain-lain adalah termasuk contoh benda mati di sekitar kita. Sekarang kita akan belajar tentang ciri-ciri benda. Benda memiliki ciri-ciri yaitu memiliki wujud, menempati ruang, dan memiliki massa. Benda dan bukan benda. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apakah benda ini termasuk benda atau bukan benda. Apakah api unggun termasuk benda? Apakah api unggun memiliki massa? Tidak, api unggun tidak memiliki massa dan tidak bisa ditimbang. Apakah api unggun memiliki ruang? Api unggun tidak memiliki ruang. Apakah api unggun memiliki wujud? Api unggun tidak memiliki wujud. Berarti api unggun bukan benda. Minyak goreng. Apakah minyak goreng memiliki ruang? Ya, minyak goreng memiliki ruang. Apakah minyak goreng memiliki massa? Ya, minyak goreng memiliki massa, bisa ditimbang. Nah, apakah minyak goreng memiliki wujud? Minyak goreng memiliki wujud cair. Berarti minyak goreng termasuk benda. Cahaya lampu. Cahaya lampu apakah memiliki ruang? Tidak. Cahaya lampu apakah memiliki massa? Tidak juga. Apakah cahaya lampu memiliki wujud? Tidak. Bagaimana wujud cahaya lampu? Berarti cahaya lampu termasuk bukan benda. Ember. Apakah ember memiliki wujud? Ya, ember memiliki wujud. Apakah ember memiliki ruang? Ya, ember memiliki ruang. Apakah ember memiliki massa? Ya, ember memiliki massa. Berarti ember termasuk benda. Es. Apakah es memiliki massa? Ya, es memiliki massa. Apakah es memiliki wujud? Ya, es memiliki wujud padat. Apakah es memiliki ruang? Ya, es memiliki ruang. Berarti es termasuk benda. Balon. Apakah balon memiliki ruang? Ya, balon memiliki ruang. Apakah balon memiliki massa? Ya, balon memiliki massa. Apakah balon memiliki wujud? Ya, balon memiliki wujud. Berarti balon termasuk benda. Suara. Apakah suara memiliki wujud? Tidak, suara tidak memiliki wujud. Apakah suara memiliki massa? Tidak, suara tidak memiliki massa. Apakah suara memiliki ruang? Tidak juga. Berarti suara termasuk bukan benda. Radio. Apakah radio memiliki ruang? Ya, radio memiliki ruang. Apakah radio memiliki wujud? Ya, radio memiliki wujud. Apakah radio memiliki massa? Ya, radio memiliki massa. Berarti radio termasuk benda. Nah, sekarang yang terakhir yaitu kelinci. Apakah kelinci memiliki massa?
Ya, kelinci memiliki massa dan bisa ditimbang. Apakah kelinci memiliki ruang? Ya, kelinci memiliki ruang. Apakah kelinci memiliki wujud? Ya, kelinci memiliki wujud. Berarti kelinci termasuk benda. Apakah kalian sudah paham adik-adik? Pastinya sudah ya. Nah, cara membedakan benda dan bukan benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Benda menempati ruang, memiliki massa, dan memiliki wujud. Kalau bukan benda, tidak menempati ruang, tidak memiliki massa, dan tidak memiliki wujud. Sekarang kita akan belajar tentang sifat fisik benda. Sifat fisik benda adalah sifat-sifat yang bisa kita amati, kita ukur, dan kita rasakan secara langsung oleh panca indera. Nah, sifat fisik benda dikelompokkan berdasarkan yang pertama, ukuran benda, yang kedua, bentuk benda, yang ketiga, warna benda, yang keempat, wujud benda, yang kelima, kekuatan benda, yang keenam, keadaan permukaan benda, yang ketujuh, bahan penyusun benda. Yang pertama, ukuran. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil, ada yang panjang dan ada yang pendek. Kalian bisa lihat gambar di bawah ini ya. Ada lemari, ban, kursi, dan buku. Nah, benda-benda di sini memiliki ukuran yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu bentuk benda. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Ada bola berbentuk lingkaran, ada jam berbentuk segitiga, ada papan catur berbentuk persegi, dan masih ada benda-benda yang lainnya yang memiliki berbagai macam bentuk. Yang ketiga, warna. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Gelas yang berwarna biru, gelas yang berwarna abu-abu, tinta yang berwarna ungu, pensil yang berwarna orange dan ungu, penghapus yang berwarna orange. Nah, dari benda-benda di sini kita bisa melihat bahwa benda memiliki berbagai macam warna. Yang keempat, wujud benda. Benda di sekitar kita mempunyai beragam wujud. Ada yang wujudnya padat, ada yang wujudnya cair, dan ada juga yang wujudnya gas. Kekuatan benda. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam kekuatan. Ada benda yang kuat sekali, ada yang rapuh. Yang kelima yaitu keadaan permukaan benda. Keadaan permukaan benda yang ada di sekitar kita sangat beragam. Ada yang permukaannya halus, ada yang permukaannya kasar, ada yang permukaannya licin, dan ada yang kesat. Yang keenam, bahan penyusun benda. Di sekeliling kita, banyak sekali benda-benda yang berbeda bahan penyusunnya. Ada benda yang terbuat dari kayu, kertas, plastik, kaca, dan logam. Nah, kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini yaitu benda adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Ciri-ciri benda yaitu memiliki wujud, menempati ruang, dan mempunyai massa. Benda memiliki dua jenis, yaitu benda hidup dan benda mati. Dan benda juga memiliki beberapa sifat fisik, yaitu ukuran, warna, bentuk, wujud, kekuatan,
keadaan permukaan benda, dan bahan penyusunnya. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa semangat belajar ya anak-anak. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sampai jumpa anak-anak.